Lu pernah nggak sih ngerasa kesel sendiri pas ngelihat orang yang dulunya bareng-bareng sama lu? Ngerintis, ngeluh bareng, struggling bareng. Tapi sekarang hidupnya udah jauh melesat. Dia bisa beli rumah, buka usaha, atau minimal hidupnya tenang. Sementara lu masih stuck di tempat yang sama, nunggu keajaiban, atau ya nunggu mood buat mulai gerak. Dan yang paling nyebelin itu, kadang mereka bukan orang paling pinter, bukan juga yang paling banyak duit awalnya. Tapi mereka udah jauh di depan. Kayak ada sesuatu di kepala mereka yang bikin hidupnya bisa naik level. Padahal mulainya juga dari nol. Nah, sekarang gue mau ngomongin hal yang sering lu anggap remeh, yaitu cara mikir. Yap, mindset. Bukan skill dulu, bukan koneksi, bukan modal. Tapi gimana cara otak mereka nanggepin hidup, tantangan, dan keputusan sehari-hari. Bahkan pas mereka belum punya apa-apa. Karena kenyataannya, orang-orang yang kaya dan hebat itu udah beda pola pikirnya bahkan sebelum rekening mereka gendut. Mereka udah berani mikir besar walau hidup masih kecil. Mereka udah ngelatih otaknya buat tahan banting walau hidup belum ngasih apa-apa. Dan mereka tahu, hidup itu bukan soal nunggu giliran, tapi soal ngambil giliran. Video ini bakal ngebahas apa yang sebenarnya ngebedain mereka sama kebanyakan orang. Bukan dari motivasi kosong, tapi dari pengalaman nyata, dari sudut psikologi, dan dari cara mikir yang bisa banget lu pelajarin sekarang juga, tanpa harus nunggu kaya. Kalau lu serius pengen hidup berubah, tapi masih ngerasa stuck, malas gerak, atau lu malah mikir lu bukan siapa-siapa, lu perlu denger ini. Karena bisa jadi, yang lu butuhin itu bukan nasib baru, tapi otak yang diperbarui. Dan jangan salah, ini bukan buat ngegas biar lu jadi workaholic, tapi biar lu paham satu hal penting. Yang nentuin hidup lu bukan startnya di mana, tapi arah mikir lu mau dibawa kemana. Jadi tenang, lu nggak telat. Tapi kalau masih mikir kayak orang gagal, ya, hidup lu bakal diam di tempat. Sekarang mari kita bedah bareng. Apa sih isi kepala orang-orang yang udah sukses bahkan jauh sebelum sukses itu datang? Gue tahu rasanya bro. Rasanya bangun pagi terus diem lama di kasur. Lihat langit-langit otak kosong, ngerasa hidup ini kok kayak gini-gini aja. Lu scroll Instagram nemu temen lama yang sekarang udah sering posting kerjaan keren, liburan ke luar negeri atau minimal bisa makan enak tiap weekend. Sementara lu masih mikir, ntar makan apa ya hari ini? Bisa bayar kos nggak ya minggu depan? Dan parahnya, bukannya gerak, lu malah makin mager. Makin banyak mikir, makin lumpuh. Semakin lu sadar hidup harus berubah, makin lu merasa gagal karena belum bisa ngapa-ngapain. Itu yang bahaya. Karena di titik itu, lu mulai percaya sama kebohongan paling licik dalam hidup ini. Bahwa lu memang bukan siapa-siapa. Bahwa nggak semua orang ditakdirin sukses. Dan lu mulai berdamai sama keterpurukan. Bukan karena kuat, tapi karena udah capek berharap. Padahal, yang bikin sakit tuh bukan karena hidup keras, tapi karena lu mulai ngerasa nggak punya arah. Gua kenal satu temen gua dari zaman kuliah. Dulu dia biasa aja. IPK-nya standar. Bukan anak organisasi, bukan juga yang punya keluarga kaya. Tapi dia punya satu hal yang bikin gua diem pas dia ngomong. Dia bilang, gua nggak mau hidup gua ditentukan sama nasib. Gua yang tentuin arah gua sendiri. Dan lu tahu, sekarang dia udah jadi co-founder startup kecil yang berkembang pesat. Padahal dulu dia anak kos yang tiap sore beli nasi goreng yang dibagi dua. Dimakan malam dan pagi buat sarapan. Dia nggak berubah karena hoki. Dia berubah karena mindsetnya lebih dulu berubah. Itu yang sering dilupain orang. Lu ngerasa stuck bukan karena keadaan, tapi karena kepala lu udah kalah sebelum kaki lu jalan. Banyak orang nungguin keajaiban padahal yang mereka butuh itu kejelasan. Kalau lu biarin terus pelan-pelan, lu bakal belajar hidup kayak penonton bukan pemain. Makanya sebelum kita bahas cara mikir orang-orang kaya dan hebat, lu harus berani jujur dulu sama diri sendiri. Lu ngerasa stuck itu karena apa? Lu diam di tempat karena malas? Atau karena sebenarnya lu takut gagal lebih jauh? Gua mau bilang satu hal penting, hidup lu bisa berubah, tapi nggak akan pernah berubah kalau kepala lu masih nyangkut di mindset lama. Sakit sih, iya. Tapi ini juga titik nol. Titik paling jujur, di mana lu bisa bilang ke diri sendiri kalau lu udah cukup jadi penonton. Dan saatnya sekarang menjadi pemain. Oke, sekarang gua mau ajak lu mikir dari pondasinya dulu. Lu tahu nggak kenapa banyak orang stuck walaupun udah punya skill, udah punya waktu, bahkan udah punya akses? Karena mereka mikir kayak korban. Mindset mereka tuh gini, aku nggak bisa karena nggak dikasih kesempatan. Ya gimana mau maju toh kondisi gua kayak gini. Orang lain mah enak, punya modal duluan. Itu semua cara mikir korban. Dan yang namanya korban itu nggak bisa ngontrol apa-apa, dia cuma nunggu diselamatin. Sekarang bandingin sama cara mikir orang-orang sukses. Mereka tuh mikir kayak pemilik hidupnya sendiri. Mereka bilang, gue yang tanggung jawab atas apa yang gue jadiin hidup gue. Mereka nggak tunggu dikasih jalan. Tapi mereka bikin jalan. Lu lihat Elon Musk. Orang ngira dia tuh jenius roket yang dari kecil udah pegang teknologi. Padahal dia sempat dibully parah di sekolah, tumbuh di lingkungan toksik dan mentalnya sempat ngedrop. Tapi dia bilang satu kalimat yang menurut gue deep banget. Dia bilang begini, aku pikir itu mungkin bagi orang biasa untuk memilih untuk menjadi luar biasa. Dan itu yang ngebedain. Dia milih jadi luar biasa.
Bukan nunggu waktu yang pas, bukan nunggu support system, tapi dia milih. Lu ngerti nggak maksud gue? Bahkan orang biasa pun bisa jadi luar biasa, asal pola pikirnya nggak biasa. Sekarang gue mau kasih framework simple. Orang-orang kaya dan hebat mikirnya tuh kayak investor. Bukan cuma soal duit, tapi energi, waktu, fokus. Semuanya mereka anggap aset. Mereka bakal mikir, kalau gue scroll 3 jam TikTok, returnnya apa? Kalau gue nongkrong 4 malam berturut-turut, gue dapat growth apa? Kalau gue gabung project ini, gue dapat value apa buat 2-3 tahun ke depan? Beda banget kan sama kebanyakan orang yang mikir, yang penting gue happy dulu sekarang. Atau, yang penting nggak stres dulu. Padahal bahagia yang benar itu hasil, bukan pengalih stres. Orang-orang sukses juga punya satu prinsip lain. Mereka ngerti bedanya disibukkan sama dibangun. Lu bisa kerja tiap hari, sibuk, capek, tapi nggak kemana-mana. Kenapa begitu? Karena lu kerja buat bertahan, bukan buat berkembang. Nah, orang-orang hebat ini kerja bukan cuma buat hari ini, tapi buat identitas yang mereka bentuk buat masa depan. Mereka ngebangun kepercayaan diri dari aksi, bukan dari afirmasi. Karena mereka tahu, percaya diri itu hasil dari bukti kecil yang dikumpulin tiap hari. Ada satu kutipan dari James Clear, penulis Atomic Habits, yang cocok banget di sini. Setiap aksi yang kamu lakukan adalah suara untuk jenis orang yang kamu inginkan menjadi. Gila nggak sih? Lu belajar 15 menit hari ini, itu vote buat jadi orang konsisten. Lu olahraga bentar, itu vote buat jadi orang disiplin. Lu tolak godaan rebahan, itu vote buat jadi versi lu yang lebih kuat. Jadi intinya, mindset orang hebat itu bukan soal motivasi doang, tapi soal kesadaran arah. Mereka tahu kemana mau pergi, dan mereka berani ngeluarin energi ke situ. Mereka bukan cuma kerja keras, tapi mereka kerja cerdas. Karena mereka ngerti yang lagi mereka bangun itu bukan cuma hasil, tapi diri mereka sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Sebuah keputusan untuk berhenti berpikir menjadi korban, dan mulai berpikir menjadi pemilik hidup sendiri. Sekarang gua nggak mau cuma kasih insight doang, tapi gua mau kasih lu alat. Soalnya mindset hebat itu bukan hal abstrak, bukan yang cuma bisa dicerna pas lu lagi semangat. Itu hal konkret yang bisa lu latih tiap hari. Dan gua bakal tunjukin 3 cara mikir yang biasa dipakai orang-orang hebat bahkan sebelum mereka punya apa-apa. 1. Mikir jangka panjang dan bertindak harian. Orang sukses itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sadar kenapa dia sibuk. Lu jangan lagi mikir kayak, gua harus sukses cepet biar bisa buktiin ke orang. Karena itu bikin lu cuma ngejar validasi, bukan bangun hidup. Jadi sebelum lu ngapa-ngapain hari ini, mau itu buka HP, nongkrong, kerja, atau nonton, lu tanya dulu ke diri sendiri, kok ini ada dampaknya nggak buat hidup gua nanti? Gua bukan nyuruh lu jadi robot, tapi gua ngajak lu buat sadar kalau kebiasaan kecil hari ini itu kayak domino. Dan tiap satu lu dorong, itu nentuin arah hidup lu ke depan. 2. Berani salah, tapi nggak mau diem. Satu kesalahan paling umum anak-anak seumuran kita tuh, terlalu takut gagal sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Padahal, lu kalau mulai sekarang juga tuh gue jamin nggak akan berhasil. Percaya deh, proses pertama kali mulai itu emang seperti itu. Semua udah gue pastikan lu bakalan gagal, 100%. Tapi di satu sisi, lu akan tetap punya lebih banyak peluang sukses dibanding orang yang diam terus nunggu waktu yang pas. Lu nggak harus punya rencana sempurna buat mulai. Lu cuma butuh keberanian buat gerak dulu. Mau mulai nulis? Gue jamin saat pertama pasti jelek. Mau mulai bisnis? Gue pastiin lu rugi di awal. Mau belajar skill baru? Udah pasti kaku dan bodoh. Tapi yang paling penting dari semua ini, lu punya mental buat nyoba. Gue inget kalimat Gary V, dia bilang gini, "The fear of losing trumps the excitement of winning for most people." Dan itu bener banget. Orang itu lebih takut rugi daripada penasaran sama hasilnya kalau berhasil. Padahal, mindset orang hebat itu kebalik. Mereka mikir, kalau gua nggak nyoba, gua justru rugi karena udah buang semua peluangnya. 3. Ngukur diri bukan dari hasil, tapi dari growth. Kalau lu masih ngukur diri dari followers, likes, duit di tabungan, atau barang yang lu punya, lu bakal gampang ngerasa rendah. Karena semua itu output. Dan output itu datang belakangan. Yang lu harus ukur itu cuma satu, yaitu progress. Hari ini lu lebih disiplin dari kemarin. Lu udah menang. Lu berani naik ke atas panggung padahal deg-degan. Itu juga menang. Lu tolak ajakan nongkrong karena mau belajar. Kemenangan mutlak kalau ini. Orang-orang hebat ngerti bahwa yang bikin mereka jadi siapa-siapa itu bukan hasil, tapi proses internal yang nggak kelihatan. Dan yang paling penting, lu jangan cuma tepuk tangan buat orang lain di atas panggung. Lu juga harus belajar kasih panggung buat diri lu sendiri. Bahkan pas belum ada yang nonton. Gue tahu ini nggak gampang, tapi lu juga nggak harus jadi luar biasa sekarang. Lu cuma perlu satu hal, komitmen buat mikir kayak orang hebat, bahkan sebelum hidup lu kelihatan hebat. Karena dari situ, semuanya pasti akan berubah. Gue mau lu berhenti sebentar, tarik napas. Terus jawab satu hal dengan jujur ke diri sendiri. Lu mau terus hidup jadi versi yang diam-diam iri atau jadi versi yang pelan-pelan jadi bukti? Karena lu tahu kan, sebenarnya yang bikin lu sakit itu bukan ngelihat orang lain sukses, tapi karena lu ngerasa lu juga bisa, tapi nggak pernah ngelakuin cukup buat nyampe ke sana. Dan gua ngerti banget itu rasanya. Ngelihat temen udah punya karya, udah mandiri, udah tenang, sementara lu masih chaos. Lu scroll TikTok terus nemu orang seumuran udah beli rumah, buka bisnis, traveling. Sementara lu baru aja ngelewatin hari tanpa semangat ngapa-ngapain. Tapi gini ya,
Lu nggak bisa terus hidup nunggu dunia ngerti potensi lu. Kalau lu sendiri nggak percaya diri lu layak dihargai, jangan harap dunia ngelakuin itu duluan. Orang-orang yang hari ini udah kaya dan hebat, bukan mereka yang dari awal dikasih jalan lapang. Mereka juga manusia, capek, ragu, dan penuh drama hidup. Tapi mereka gas terus, bukan karena mereka nggak takut gagal, tapi karena mereka lebih takut diam dan nyesel. Karena diam itu lebih jahat dari gagal. Diam itu bunuh mimpi lu pelan-pelan. Dan cuma satu hal yang bisa ngelawan itu, yaitu tekad. Lu nggak harus punya segalanya dulu buat mikir besar. Tapi lu harus mikir besar biar suatu hari lu punya segalanya. Itu bukan quote motivasi asal, tapi itu realita. Gua ngelihat orang biasa yang jadi luar biasa bukan karena warisan, bukan karena koneksi, tapi karena konsistensi mikirnya beda. Mereka mikir, gua bakal jadi orang yang gua butuhin waktu kecil. Dan mereka mulai gerak, walau nggak ada yang lihat. Mereka ngerti satu hal yang selama ini banyak orang lupa. Perubahan bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Lu mau jadi kaya? Mikir dulu kayak orang kaya. Lu mau jadi hebat? Gerak dulu kayak orang hebat. Lu mau dihargai? Hargai dulu waktu dan energi lu sendiri. Bukan nanti, tapi sekarang. Jadi gua nggak bakal bilang ke lu, ayo semangat, karena itu semua nggak akan cukup. Yang gua mau lu lakukan cuma satu. Ambil alih hidup lu. Pegang kendalinya. Dan jangan lepasin. Karena mulai hari ini lu nggak hidup buat nunggu validasi. Lu hidup buat ngebuktiin satu hal, bahwa lu pantas dan lu bisa. Sekarang gua tanya ke lu, setelah denger semua ini lu masih mau nunggu apa lagi? Serius, kalau lu ngerasa hidup lu harus berubah, kalau lu udah capek stuck di tempat, ya udah, mulailah sekarang. Nggak usah nunggu momen ajaib, nggak usah nunggu support dari orang-orang, nggak usah nunggu validasi dari dunia, karena kadang satu-satunya yang lu butuh itu bukan perubahan besar, tapi satu langkah kecil, satu keputusan buat mikir beda, dan satu komitmen buat tancap gas walau cuma pelan. Lakukan hal kecil tapi konsisten, karena hari ini adalah sejarah buat diri lu ke depan. Lu bukan cuma nonton video ini buat hiburan, lu nonton karena alam bawah sadar lu ngerasa, gua harus berubah. Jangan biarin energi itu lewat begitu aja. Kalau lu dapet sesuatu dari video ini, gua minta satu hal, tinggalin komentar, ceritain bagian mana yang paling ngena buat lu. Atau lu bisa tulis satu kalimat komitmen yang akan lu lakuin. Gua bakal baca satu persatu. Karena ini bukan channel motivasi kosong. Ini tempat buat orang-orang yang mau grow bareng. Dan kalau lu belum subscribe, ayo gabung. Gue bakal terus bikin video kayak gini. Bukan buat nyuapin lu semangat palsu, tapi buat bangunin kepala lu biar mikir lebih tajam dan lebih dalam. Karena dunia nggak nungguin lu buat siap. Tapi hidup lu bakal berubah kalau lu yang mulai ngegas duluan. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Di langkah kedua, meski kecil selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.